Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Di awal pekan, bulan Desember, bulan yang penuh rahmat tentunya karena kita akan menyambut Natal. Ya, biarlah menjadi hari yang indah buat kita semua. Hari ini menjadi hari yang luar biasa karena kita percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di awal pekan, bulan Desember ini, kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan segala puji, hormat, dan syukur atas rahmat dan anugerah-Mu dan segala berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan, kami mohon pimpinan melalui firman-Mu Tuhan. Urapi kami sehingga kami bisa tangkap pesan firman-Mu. Dan biarlah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, setiap kita tentu pernah berbuat salah. Pernah melakukan pelanggaran dan berdosa. Tetapi seberapa besar dosa pelanggaran kita? Ya, kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan bertobat, maka Tuhan pasti mengampuninya. Firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa yang menyembunyikan, saya ulangi, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ini bisa bicara pelanggaran terhadap orang lain, bisa juga, atau kesalahan terhadap orang lain, bisa juga kesalahan langsung ketika kita melanggar firman Tuhan. Ya, jadi intinya kalau kita menyembunyikan pelanggaran, menyembunyikan kesalahan kita, maka kita nggak beruntung. Ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita berbuat salah, terus kita tutupi kesalahan dengan kebohongan, nanti akan begitu terus, itu akan menjadi rantai setan. Ya, yang artinya tidak ada habisnya, kebohongan satu ditutup dengan kebohongan berikutnya. Tetapi kalau kita mengakui kesalahan itu, mengakui pelanggaran itu, maka dikatakan ya, tentu dengan tulus ya, kita akan disayangi. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kuncinya apa? Keterbukaan, kejujuran, ketulusan untuk mengakui dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita. Ya, mau dosa besar, dosa kecil, itu bukanlah jadi takaran di hadapan Tuhan. Nggak masalah, mau besar, mau kecil, semua diampuni. Kalau kita tulus, sungguh-sungguh mengakuinya dan meninggalkannya. Ini bicara tentang pertobatan. Bertobat kan mengakui dosa, akhirnya kita mohon ampun, meninggalkan dosa itu, berpaling 180 derajat jalan hidup kita. Itu bertobat. Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, mengakui kesalahan kita, maka kita diampuni Tuhan. Tetapi ya, seringkali iblis menuduh, iblis mendakwa kita. Dia licik sekali saudara. Saat semuanya kondisinya baik-baik saja, dia bujukin kita, ayo ya, untuk kita berbuat dosa. Begitu kita melakukan perintahnya iblis, tanda kutip ya, artinya kita berbuat dosa, mau kembali ke Tuhan, dia akan menuduh kita, kamu nggak layak, kamu sudah berdosa, mau seorang berdosa kok mau sembahyang, mau seorang berdosa kok mau ibadah, nggak layak kamu, nggak usah. Iblis itu suaranya seperti itu. Akan menuduh kita, oh ya aku orang berdosa, aku nggak layak. Memang kita semua orang berdosa. Jangan mau dibodohi sama iblis. Kita orang berdosa, tetapi Tuhan berkata melalui firman-Nya, kalau kita mengakui dosa kita, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi mau dosa besar kecil semua diampuni kalau kita sungguh-sungguh dengan tulus bertobat di hadapan Tuhan. Ya, jangan mau ditipu iblis. Jangan mau dituduh iblis. Saya mendapati ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang setelah dia jatuh dosa semakin jauh dari Tuhan. Dengan alasan, ya aku gak layak. Aku udah gak pantas lagi datang kepada Tuhan. Aku malu dengan Tuhan. Pertanyaannya, mau kemana? Kalau meninggalkan Tuhan, emang ada keselamatan di luar Tuhan Yesus? Tidak ada. Ya, jemaat dikasih Tuhan, pesan saya untuk Bapak Ibu Saudara dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Saat kau jatuh dalam dosa, mari kembali kepada Tuhan. Jangan mau dibodohi iblis, jangan mau ditipu, jangan mau kita tertuduh, yo aku berdosa, aku nggak layak.
Bertobatlah, maka engkau akan dilayakkan. Engkau akan disucikan dari dosa dan pelanggaran. Bahkan dikatakan di Amsal tadi, ketika kita mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Sungguh Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan benci dengan dosa. Coba lihat Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi pertobatan kita, pertobatan manusia itu membuat sukacita sorak-sorai malaikat-malaikat di surga. Tuhan senang melihat ada orang yang berdosa bertobat. Mari jangan mau dibodohi iblis. Siapapun saudara yang menyaksikan tayangan ini, ketika engkau menyadari aku sudah berdosa, mari datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun beroleh pengampunan kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua, mari datang kepada Tuhan. Sebesar apapun kesalahanmu, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Justru harus semakin mendekat. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau mengampuni. Dan Tuhan mau menyucikan kita dari segala pelanggaran dan dosa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman pagi ini. Menegur kami. Mengingatkan kami. Supaya kami tidak semakin jauh. Tapi semakin mendekat kepada Tuhan. Kami tahu kami sering jatuh dalam dosa. Tetapi kami percaya ketika kami sungguh-sungguh bertobat. Mengakui dosa dan meninggalkan dosa itu. Maka ada pengampunan. Maka ada penyucian yang dari Tuhan atas hidup kami. Kami yang tadinya tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa dan pelanggaran kami. Ketika Tuhan Yesus menyucikan dengan darah yang mahal. Dengan darah Yesus Kristus. Maka kami dilayakkan di hadapan Tuhan. Kami yang tidak benar dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena kasih Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dengan darahnya yang kudus yang menyucikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Hidup di dalam Engkau. Tuntun dan sertai kami. Terima kasih Bapa. Berdoa hari ini mohon pimpinan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, yang bekerja, yang melayani dan segala aktivitas kami, mohon perlindungan Tuhan. Jauhkan corona mara bahaya, jauhkan yang dari si jahat, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kita akan menjalani hari ini dengan sukacita, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.